Puji Tuhan, kita berjumpa dalam acara Sate Kelotok. Saat teduh dari kelompok tokoh kesetiaan yang ada tercatat di dalam surat Ibrani pasal 11. Hari ini kita akan belajar mengenai menang. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Oleh karena itu, mari kita buka surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat 32 sampai 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan sebab supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Penulis surat Ibrani ini sepertinya kehabisan waktu, atau lebih tepatnya kehabisan kata atau kertas untuk mengisahkan tokoh-tokoh kesetiaan iman yang pernah ada. Ada Gideon, ada Barak, Simson, Yefta, Samuel, dan Daud, dan para nabi dengan prestasi dan karya-karya yang menakjubkan. Mereka menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu menunjuk kepada para hakim seperti Gideon yang mengalahkan bangsa Midian, Barak yang menaklukkan Yabin, raja Kanaan, Simson yang menghabisi Filistin, Yefta yang memporak-porandakan Bani Amun. Padahal mereka juga orang biasa, banyak kelemahan, kekurangan, bahkan dosa. Ada Samuel yang mengurapi Daud, raja yang hebat yang kepadanya raja-raja takluk. Raja-raja menjadi takut akan Tuhan, dan Daud mengembalikan umat untuk takut akan Tuhan. Luar biasa umat Tuhan di dalam pemerintahan Raja Daud. Daud dipakai Tuhan secara luar biasa, padahal mereka juga orang biasa, orang yang lemah dan banyak kekurangan, bahkan dosa. Ada lagi yang membungkam mulut singa, memadamkan api. Saya pikir itu adalah Daniel yang pernah ditaruh di gua singa dan singa itu bungkam. Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dilempar ke dapur api, bahkan dapur api itu begitu panas membara, tapi api itu tidak membakar tubuhnya. Luar biasa. Dikatakan ibu-ibu yang menerima anaknya yang sudah mati dan dibangkitkan hidup kembali. Kita ingat itu adalah pelayanan Nabi Elia di 1 Raja-Raja 17 dan Elisa 2 Raja-Raja 4. Semua ini memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Mereka menang. Apa pelajaran yang bisa kita petik di sini? Mereka orang biasa. Mereka banyak kekurangan, banyak kelemahan, bahkan dosa. Tapi kalau kembali kepada Tuhan, kalau dia menempatkan diri di jalur Tuhan dan setia kepada Tuhan,
Tuhan mengampuni, Tuhan memperbarui, Tuhan memakai secara luar biasa. Bahkan mujizat Tuhan terjadi ketika kita terus ada di dalamnya. Penerima surat Ibrani, kamu tidak ada alasan untuk mundur. Sekalipun sudah kamu bisa berkata kami lemah, kami kekurangan, bahkan kami dosa. Ketahuilah, kelemahan, kekurangan, bahkan dosa itu manusiawi. Yang dibutuhkan kita adalah untuk kembali kepada Tuhan, untuk tetap mengandalkan Tuhan. Dan dengan iman serta kesetiaan kita kepadanya, maka Tuhan bisa membawa kemenangan bagi kita. Orang beriman yang tetap setia tidak pernah sia-sia. Dia akan mengalami perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, pembebasan yang dari Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Nama tokoh kesetiaan yang ditulis dalam surat ini mungkin tidak hanya berakhir di Raja Daud. Masih ada deretan nama-nama, yaitu nabi-nabi yang tertulis di dalam Alkitab. Dan sudah sewajarnya nama-nama itu juga terus bermunculan dan sampai kepada nama Anda dan nama saya saat sekarang ini. Tapi pertanyaannya adalah, adakah nama itu muncul sebagai deretan orang beriman yang tetap setia kepada Tuhan? Kalau kita beriman dan tetap setia kepada Tuhan, maka sebenarnya lah nama saudara dan saya akan menjadi deretan orang yang beriman dan setia kepada Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka Anda pun akan memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas nama-nama tokoh kesetiaan yang tertulis di dalam kitab Ibrani. Kami percaya tidak hanya sampai di Daud, sampai di para nabi, tapi bisa sampai masa kini bahkan kami. Tolong kami, beri kekuatan kepada kami untuk setia mengikuti jalan Tuhan. Bahkan apapun yang terjadi, kelemahan, kekurangan, bahkan dosa, kami akan bangun, kami akan bangkit dan kembali kepada Tuhan, mohon ampun, mohon kekuatan yang dari Tuhan. Dan kiranya Tuhan akan memakai kami kembali. Bahkan mujizat-mujizat Tuhan akan menyertai kami kembali. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.